Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, tanggal 7 September 2024 tahun lalu, saya menjalani operasi lasik mata saya. Minus di mata saya 7,5, dan ketika tanggal 7 itu, kami pergi ke salah satu klinik mata, terus saya pun di screening mata saya untuk melihat ketebalan kornea mata saya, air mata saya apakah cukup untuk menjalankan operasi. Dan ternyata setelah mengalami dan melakukan banyak proses pengujian, ternyata mata saya layak untuk dioperasi lasik. Dan pada saat itu saya katakan kepada kakak saya yang menghantar saya, ayo kita lasik saja, tidak perlu tunggu lama-lama lagi. Jujur waktu itu sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ini adalah operasi pertama saya. Saya masuk di ruang operasi, saya sangat khawatir dan takut, tapi saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan saya kekuatan, berikan saya juga ketenangan. Dan akhirnya saya pun menjalani operasi dengan lancar dan berhasil. Dan ketika selesai operasi, tidak langsung terang, tapi kira-kira antara 70-80% itu sudah mulai kelihatan. Tapi yang membuat saya sangat senang adalah saya langsung bisa melihat tangan saya sendiri, tidak usah pakai kacamata, tapi sudah agak jelas melihat tangan saya sendiri. 1 minggu itu proses yang cukup tidak enak. Karena apa? Kalau melihat cahaya terang ini, mata saya sangat pedih dan sakit, harus pakai kacamata hitam. Kalaupun habis itu kalau ke gereja harus pakai kacamata yang transparan, kaca biasa, dan harus tetes obat mata setiap setengah jam, itu tetes mata supaya mata tidak kering, dan juga antibiotiknya itu setiap 1 jam harus tetes. Itu satu proses yang cukup tidak mengenakan selama 1 minggu. Tetapi puji Tuhan, dari proses itu makin lama makin terang. Nanti 1 bulan itu semakin terang, dan 3 bulan pun semakin terang, dan sampai detik ini puji Tuhan pun semakin terang. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, proses itu begitu penting untuk memulihkan. Bahkan untuk sakit penyakit pun, proses untuk kesembuhan pun sangat dibutuhkan. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini bagaimana Yesus menyembuhkan seorang buta yang dari kecil. Tidak ada satu dokter pun di dunia ini yang bisa menyembuhkan mata buta yang dari kecil dan bisa melihat, kecuali mereka cangkok mata. Dan cangkok mata pun, itu pun tidak semuanya bisa langsung bisa berhasil. Harus dites sana-sini, apakah cocok atau tidak dari pendonornya dengan yang menerimanya. Kalaupun cocok, dicangkokkan dan kemungkinan besar bisa melihat. Tapi Yesus menyembuhkan orang yang lahir buta dengan proses 2 kali. Dia meludah mata orang yang buta itu, dia taruh tangannya di mata orang buta itu, dan dia melakukan sebanyak 2 kali dan baru terang. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kalau kita kembali pada dunia saat ini, Tuhan saja butuh proses. Kalau kita kembali dalam bacaan pertama, dalam ketika Nuh mengalami air bah, dan Allah menyurutkan air bah itu juga melalui proses berhari-hari baru turun. Dan Allah melalui Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta juga melalui proses. Dan kalau kita kembali pada kehidupan kita, kalau kita menjalani kehidupan kita, proses itu kadang-kadang menyakitkan. Kalau misalnya ada suami istri, suaminya ketahuan selingkuh, proses untuk memulihkan, proses untuk saling berdamai itu tidaklah gampang. Dalam psikologi dikatakan, perempuan akan melupakan kejadian entah yang menyakitkan ataupun yang menyenangkan hatinya itu 4 tahun. Maka seringkali saya memberi pesan kepada mereka, suami istri yang datang kepada saya, yang mengalami pergolakan di dalam hidup rumah tangga mereka. Misalnya suaminya ketahuan selingkuh, saya katakan, saya pesan kepada suaminya, tunjukkan bukti kepada istrimu, karena istrimu itu akan melupakan itu semua selama 4 tahun, baru itu akan dilupakan sama dia. Tetapi tunjukkanlah bukti sebanyak mungkin, sehingga istrimu yakin dan percaya kalau engkau sudah berubah. Karena proses itu menyakitkan, Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, sobat-sobatku yang dikasihi Tuhan. Proses itu dibutuhkan untuk penyembuhan. Dan kalau kita mengalami atau kita melihat saudara-saudara kita yang sakit, yang tidak kunjung sembuh, dan itu proses sangat menyakitkan. Dan biasanya kalau sakit tidak kunjung sembuh, itu membuat orang itu hilang imannya, hilang pengharapan, dan hilang cintanya. Ada banyak orang yang akhirnya bunuh diri, memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena tidak tahan mengalami proses sakit penyakit yang tidak berkesudahan dan tidak ada keselesaiannya. Jadi proses itu kadang-kadang menyakitkan, tetapi kita lihat Tuhan Yesus. Kita selalu mengarah hati kita kepada Tuhan Yesus. Yesus memikul salib itu
Itu proses yang sangat panjang dan sangat berat dan sangat amat menderita. Dia membawa salib di atas kayu salib, dia wafat dan dia turun ke dunia orang mati untuk membebaskan jiwa-jiwa dan membuka segel dan membuka pintu surga dan membawa semua jiwa-jiwa masuk ke dalam surga. Itu proses yang sangat panjang, yang sangat rumit dan sangat berat dan sangat menyakitkan dan sangat menyedihkan. Tapi pertanyaannya, apakah Yesus menyerah bagi kita? Tidak. Kita belajar seperti Tuhan Yesus. Setiap orang diberi proses, termasuk saya juga. Saya juga mengalami proses. Saya bisa jadi imam juga mengalami proses yang sangat panjang. Saya panggilan terlambat. Umur 26 baru masuk seminari KPA. Dan umur 38 saya baru ditabiskan. Sudah cukup tua. Tetapi puji Tuhan, melalui proses inilah Tuhan menguatkan saya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, jika saat ini engkau mengalami proses dalam hidupmu, berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, tambahkanlah imanku, tambahkanlah pengharapanku, tambahkanlah kasihku kepadamu dan kepada sesamaku. Mintalah itu supaya kita kuat di dalam proses. Sengaja saya mengambil latar belakang pembangunan. Kami memperbaiki semua ini, belum selesai. Sedangkan bangunan saja butuh proses, apalagi kehidupan kita. Sebuah paroki tidak bisa langsung menjadi hebat, tapi butuh proses. Kumpul uang, menggerakkan umat, bekerja pelan-pelan, baru bisa akan ada hasil dan kelihatan bagus. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, mari kita jalankan proses kita masing-masing dengan penuh kesetiaan, dengan iman, pengharapan, dan cinta kita kepada Allah dan kepada sesama manusia. Salam Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.